Baik, terima kasih Pak Karni. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kalau berbicara tentang saatnya dari bersanding, itu adalah harapan kita semua. Dan GNPF menunjukkan dari awal seluruh gerakan-gerakannya adalah menginginkan kedamaian. Betapapun orang barangkali ingin berpolemik atau bersilat lidah, tapi fakta menyatakan, ya, seluruh aksi GNPF alhamdulillah berakhir dengan damai, mematuhi aturan, dan bahkan sangat dibanggakan oleh Bapak Presiden. Ya, ketika bertemu dengan pengusaha Australia, Presiden mengatakan bahwa jangan ragu berinvestasi di Indonesia. Orang demo 7 juta bisa damai. Ya. Apalagi yang kurang dari pengakuan seorang Bapak Presiden yang sama-sama kita hormati. Karena itu kalau berbicara tentang kedamaian, apalagi kita sudah sama-sama merasakan ada kegaduhan sebelum ini. Memang harus membangun kedamaian itu dengan hal yang mendasar dari akarnya. Dimulai daripada toleransi yang benar, ya, saling menghormati. Dan ini toleransi dan saling menghormati ini tidak boleh sekedar lipstik, ya, pemanis bibir, ya, sekedar pengakuan-pengakuan hanya untuk memojokkan orang lain. Ya, sebetulnya kita sendiri tidak pernah mengomentari tentang misalnya aksi bunga, aksi lilin, itu wajar. Bahkan ketika ada demo tentang putusan itu, kami menganggap itu wajar. Ya. Tetapi ketika mulai diangkat lagi seolah-olah bineka kita terancam, seolah-olah persatuan itu terancam hanya karena ya ada seorang yang kemudian diputuskan oleh pengadilan yang fair, pengadilan yang objektif, pengadilan yang kita lihat bagaimana hakim dari wajah mereka, dari penjelasan fakta-fakta hukum. Saya kira sangat naif ketika orang mudah mencaci maki, menistakan pengadilan, ya, hanya karena ketidakpuasan. Nah, itu yang pertama, berangkat daripada saling menghormati, bisa toleransi. Yang kedua, bahwa bagaimana masalah ini jangan digeneralisir. Kita sangat menghargai ada orang-orang yang suka Pak Basuki, ya, ada yang kita sangat menghargai itu. Bahkan ketika saya hari ini juga diwawancarai oleh salah satu TV, bagaimana pendapat Ustaz tentang pencabutan itu, saya tidak bisa komentari. Itu kan hak pengacara dan Pak Basuki, dan nanti akan ada penjelasan tentang alasannya. Nah, tapi ketika ini dibawa kepada seolah-olah pembelaan kepada Pak Basuki itu adalah pembelaan terhadap keadilan, kebinekaan, saya kira terlalu berlebihan. Dan bila ini diulang-ulang terus-menerus, jangan berharap akan ada kedamaian. Sebab kita sendiri tidak mengerti akar-akar kedamaian itu. Ya. Marilah kita lokalisir setiap masalah pada tempatnya. Masalah Kalbar, lokalisir di Kalbar. Masalah Minahasa di Minahasa. Ya. Masalah Pak Ahok juga seperti itu. Jangan seperti ini. Sebab betapa banyak orang-orang yang kemudian di negeri ini ketika dihukum, ya, atau diputuskan hukumannya merasa tidak mendapatkan keadilan. Tapi itu tidak berarti mempengaruhi keadilan di negeri ini, mempengaruhi kebinekaan kita karena ya, bila dikaitkan dengan orang per orang. Nah, ini yang kita perlu sampaikan, bahwa kita harus kepada akar-akar masalah. Salah satu akar masalah adalah bagaimana setiap anak bangsa sesuai dengan apa yang telah menjadi kesepakatan dibuat oleh para pendiri negeri ini. Masalah pemilihan, ya, gubernur, bupati yang sesuai dengan agama. Ini kan sangat mengherankan. Kita ini diajak, wahai ustadz-ustadz, habaib, ulama, jangan lagi mau itu sistem politik Islam. Kita karena demokrasi, kita hormat. Oke, kita sama-sama demokrasi. Salah satu asas penting demokrasi itu adalah memilih siapa dengan dasar apa. Saya beri contoh yang paling gampang, dan saya beberapa kali mengangkat, saya ke Kalimantan saya angkat, saya ke Jogja saya angkat. Bapak-bapak, kalau ada 2 calon presiden, ya, dua-duanya baik, satu orang Jogja, satu bukan Jogja, pilih mana? Orang semua bilang jangan Jogja. Ya. Kalau ada 2 calon presiden,
di Kalimantan, ya, salah satu orang Kalimantan, mana yang Anda pilih? Kalimantan. Itu adalah fitrah, ya. Karena itu jangan dibesar-besarkan, seolah-olah ada politisasi agama. Ini tidak akan mencari akar kedamaian itu. Coba kita lihat contoh yang bagaimana. Kalau satunya ini kurang lebih sama dengan Jakarta. Cuma sayang kenapa orang tidak belajar apa yang dekat. Kalau dalam Quran dikatakan alaysa subuh biqarib. Bukankah subuh itu masih dekat? Kalbar Carter 2 periode. Kalbar dimenangkan gubernur muslim, padahal mayoritas muslim. Carter juga 2 kali dimenangkan oleh gubernur non muslim. Tidak ribut, tidak masalah. Padahal saya sendiri menyaksikan. Saya secara kebetulan sebelum pilgub putaran kedua Kalbar, saya datang ke sana. Saya silaturahim, tiba-tiba ada orang berkumpul di suatu ruangan, mereka rapat bagaimana supaya nanti dalam putaran kedua ini kita tidak kalah lagi, ya. Mereka berjuang dengan maksimal, mereka cari cara dan seterusnya. Tapi begitu selesai pilgub dan kalah lagi calon muslim, tidak ada yang ribut, tidak ada yang menangis, tidak ada yang kirim karangan dan sebagainya, itu masalah, ya. Tapi kalau ada itu masalah, jangan katakan ada politisasi agama. Kalau ini diangkat terus, pasti ada kaum muslimin yang merasa sakit. Mengapa kita ketika diajak untuk kehidupan kebangsaan, kehidupan demokrasi, dan kita konsisten dengan demokrasi, malah kemudian dituduh yang macam-macam. Ini persoalan penting, ya. Jadi tolong kita belajar kembali di masalah demokrasi, ya, bahwa demokrasi itu telah memberikan ruang yang luas kepada kita selama kita tidak menggunakan kekerasan. Alhamdulillah, umat Islam di Jakarta, sebagaimana di Kalbar dan Kalteng, sebetulnya dari awal, perasaan mereka gimana nih? Kita nih mayoritas, kita pengen muslim. Tapi tidak ada yang berbuat anarkis terhadap Pak Basuki. 2 tahun lebih beliau menjabat. Adapun mereka berjuang untuk berikutnya Pak Basuki tidak terpilih, karena demokrasi. Ya, ini sekali lagi perlu diselesaikan. Yang ketiga, bahwa bagaimana kita mengatasi perbedaan. Ya, ini yang sering kita tidak serius. Ya, kita hanya berada di menara masing-masing mau melemparkan isu. Coba sekarang masalah ini kita dialogkan, dan Majelis Ulama Indonesia sebetulnya wakil sekjen MUI juga selain wakil ketua GMPR, MUI telah menyampaikan berkali-kali, ya, ketua umum kami Kiai Haji Ma'ruf, Dr. Kiai Ma'ruf Hafizahullah, dan besok insya Allah beliau akan mendapatkan gelar profesor, ya, di UI Malang, ya. Semoga Allah berikan berkah, ya, pada beliau. Beliau berkali-kali mengatakan betapa pentingnya dialog ini, dan ini disampaikan kepada Bapak Presiden. Coba lihat sabarnya Pak Ketua Umum, mungkin sudah 3-4 kali sampai kepada Bapak Presiden, dan Bapak Presiden juga responnya baik. Dan walaupun sampai sekarang belum ada tanda-tanda, kita tidak masalah, tidak gembar-gembar keluar bahwa ini kita sudah ajukan tidak diterima, tidak ada. Ya. Satu dialog. Yang kedua, bila terasa ada perbedaan-perbedaan yang sulit, kalau perlu kita diskusi terbuka, kita kalau perlu debat yang sehat, dan seperti inilah dahulu tokoh-tokoh bangsa kita sehingga Indonesia begitu kuat. Begitu tajamnya perbedaan antara orang-orang tokoh-tokoh Islam sebelum proklamasi dan di zaman Orde Lama, tajam sekali. Betapa tidak tajam, satu ini negara Islam, satu ini negara kebangsaan, sangat tajam. Tapi mereka tidak berkelahi, tidak saling menuduh. Mereka masuk dialog, kalau tidak cukup dialog, diskusi, debat ilmiah, ya. Dan alhamdulillah ditemukan ini kompromi. Pancasila itu kompromi, jangan kita lupakan. Maka kali saya juga mengutip sejarah Bung Karno, jas merah, jangan lupakan sejarah. Pancasila itu kompromi, ya, dari tokoh-tokoh kita, ulama kita, tentang jalan tengah bagi kebaikan bangsa dan negara yang akan diproklamasikan. Baik, Ustaz, terima kasih. Kita tidak akan pernah mencapai kedamaian baik di hati maupun pikiran kita